Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina. Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabes Polri untuk semakin memeriksa kasus Vina ini. Kenapa ada perbedaan 2016 dan 2024? Propam Mabes Polri coba dicek apa yang terjadi di penyidikan 2016. Dua DPO yang di 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif, ternyata di BAP di 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover, dia yang memerkosa, dia yang menaik, bahkan motornya pun ada. Jadi ini salah siapa? Oke? Demikian juga Peggy katanya dulu di 2016 adalah pelaku, sekarang di 2024 5 mengatakan bukan pelaku. Jadi inilah tugas Propam. Apa yang terjadi di penyidikan 2016 yang saya tidak mengerti, kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana bapaknya Eki ternyata secara kode etik tidak melanggar apapun. Pusing. Ya, pusing. Kuasa hukum almarhumah Vina. Kejahatan terstruktur kasus Vina. Mereka dan integritas mereka adalah transparansi. Hakimnya ini, nama hakim ketuanya di sini Suharno. Sama-sama Pak. Nama ketua siapa di situ? Suharno. Sementara di sini Imam Saudi. Hakim anggota apa? Hakim anggota satu siapa? Lis Susilowati. Di sini Herman Heller Hutapea. Anggota dua? Ria Helpina. Amin Sembiring. Pak, menurut Pak Soleh nih Pak. Iya. Walaupun beda ruang sidang, Iya. walaupun beda majelis, tapi berkasnya sama atau beda? Harusnya sama. Karena satu objek, Pak. Baik. Nah itu rekan-rekan, Sobat DN ya, bukan rekan-rekan ini Sobat DN. Kejanggalan. Ini ada 3 ruang sidang. Tadi Pak Soleh selaku praktisi hukum mengatakan, walaupun 3 ruang sidang, 3 majelis hakim, tapi karena peristiwanya tunggal, maka berkasnya juga semestinya sama. Harusnya sama. Harusnya sama. Berarti berkas di ruang sidang ini nih dengan berkas di ruang sidang itu tuh Beda. seharusnya sama dong. Harusnya sama. Seharusnya tapi sama. Dan artinya nama-nama yang tercantum juga semestinya sama. Kenapa kemudian jadi berubah? Apa yang bisa Pak Soleh kira-kira tafsirkan ya Pak? Kita mau mengatakan apa tentang apakah ini ketidakcermatan otoritas Pengadilan Negeri Cirebon, atau tanpa kita ketahui ada berkas yang berbeda? Ya, kalau tafsiran saya memang dari awal memang sudah berbeda, Pak. Soalnya di BAP awal, kita lihat di BAP awal, kan udah jelas di sini menyatakan ada Adi, ada Andika. Ini saya baca di BAP awal, di BAP awal ya. Jadi Andika itu salah satu tersangka kalau di situ. Ya, kalau di situ telah dia turut serta melakukan tersangka ya. Ya kan? Nanti mudah-mudahan Sobat DN bisa lihat nih. Boleh saya pegang lagi Pak? Silakan. Ini, maaf ya. Ini ada 5 tersangka yang Mas Irsan menyatakan. boleh nggak pegang itu Mas? Yang mana? Yang bekas yang tebal tadi, Ini. yang nama-nama 3 orang Pak Soleh sebut tadi itu, Nama halaman ini. dalam tadi itu. Yang terdakwanya Ya. berarti ini. Ya. 5 orang berarti itu. Nah. Ini 2 orang. Nama Adi Andika tadi segala macam. Oh, DPO ya di Nah, sini. itu nama DPO, nama DPO. Berarti ada, ya, yang paling sederhana tanda petik adalah bahwa ternyata sepertinya ada ketidaksinkronan terkait dengan nama-nama pihak ini. Tidak sinkron. Antara di sini, dan tolong diperlihatkan ke kamera Mas Irsan. Ini kita baru sekedar bicara soal nama ini. Kita belum bicara tentang peristiwanya ini. Oke, saya kembalikan dulu Pak. Ya. Boleh. Di sini disebutnya saudara Andi, saudara Dani, dan saudara Itu Peggy terkait DPO. alias Perong. DPO. Terkait DPO. terkait Kalau dengan terkait dengan nama terdakwa, di sini. nama terdakwa di depan. Jadi DPO-nya bukan Peggy Setiawan. Penegakan hukum pidana kita telah kehilangan arah. Dilihat dari penanganan Polda Jawa Barat terhadap tersangka Peggy Setiawan. Mengapa saya katakan sudah kehilangan arah? Karena memang sepertinya Polda Jawa Barat sudah menganggap hukum pidana itu seperti hukum perdata yang mementingkan kepentingannya dalam arti menang-menang. Beda Pak, kalau hukum pidana itu adalah kepentingannya untuk membuat terangnya suatu peristiwa dan siapa pelakunya.
Berbeda dengan hukum perdata. Kalau hukum perdata memang konteksnya menang dan kalah. Artinya, siapa yang mendalilkan harus membuktikan. Dan tujuan penegakan hukum perdata itu adalah untuk kemenangan pihak dan mengalahkan pihak lain. Berbeda dengan hukum pidana. Kalau hukum pidana itu, Pak, kepentingannya untuk membuat terangnya sebuah peristiwa dan siapa pelaku dari perbuatan itu. Nah, oleh karena itu, sebagaimana video saya di tahun 2020, penyidik ini sudah terlalu superpower. Kepolisian ini sudah terlalu superpower. Oleh karenanya, kami sarankan kepada pembentuk undang-undang agar segera dilakukan evaluasi terhadap undang-undang kepolisian, khususnya yang mengenai kewenangan penyidikan. Saran saya kemarin di video saya sebelumnya, agar penyidik itu dihilangkan dari atau dipisahkan dari institusi kepolisian. Bikin lembaga tertentu yang menangani tentang penyidikan. Jadi kepolisian itu tugasnya Kamtibmas dan ketertiban umum. Bukan lagi penegakan hukum. Jadi fungsi ketiga ini yang saya lihat telah disalahgunakan. Kalau ini hanya sekedar penyimpangan itu dilakukan oleh oknum, tetapi ini sudah salah jalan. Kalau sudah salah jalan berarti sudah menginstitusi. Kalau sudah menginstitusi, maka ini akan sulit untuk diperbaiki kecuali dengan satu hal, yaitu pisahkan penyidik dengan institusi kepolisian. Bikin lembaga tersendiri yang menangani tentang penyidikan. Ya, ini mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena KPK juga punya kewenangan penyidikan. Jaksa juga punya kewenangan penyidikan. Jadi oleh karena itu satukan lembaga penyidikan langsung di bawah Presiden. Jangan lagi di bawah institusi masing-masing seperti kepolisian. Kepolisian ini, Pak, dia tidak menganggap dirinya adalah bertugas untuk kepentingan negara. Tetapi mereka menganggap bahwa institusinya itu, kewenangannya itu digunakan untuk bagaimana kepentingan pribadinya dan institusinya. Itulah makanya saya katakan harus ada tindakan konkret dan tindakan extraordinary. Extraordinary ini adalah bagaimana melepaskan atau memisahkan penyidikan dari institusi kepolisian. Terlalu banyak, Pak, institusi kita yang menangani penyidikan. Ada PPNS, ada KPK, ada jaksa. Kewenangan penyidikan inilah yang selalu disalahgunakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penyidikan tadi itu. Maka oleh karena itu, tolong disikapi pemisahan atau membuat lembaga baru yang memisahkan penyidik dari kepolisian. Jadi kepolisian itu cukup dua kewenangan. Kewenangannya adalah keamanan dan ketertiban umum. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk mengatasi jangan lagi terjadi kesewenang-wenangan dan salah jalan dalam hal penanganan tindak pidana umum. Sekian dan terima kasih. Polda Jawa Barat tidak hadir di persidangan. Kenapa Pak polisi takut? Gentar, takut dibabak belurkan sama ini masyarakat, takut dia sama keluarga bupati, takut sama keluarga Rudiana. Udah nerima amplop ya Pak ya? Berapa tebalnya Pak amplop diterima sehingga nggak bisa hadir ke persidangan Peggy Setiawan? Kami masyarakat semuanya tidak setuju dan resah kali. Khususnya semua pengacara-pengacara semua sudah resah melihat kelakuan polisi yang di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, Polda lagi. Kayak nggak berpendidikan polisi ini ku tengok. Udah tahu dia kalau ada persidangan kasus, kalau lewat seminggu tidak naikkan ke jaksa, ke sidang, ke pengadilan ke atau sana. Jadi maksud kalian apa? Supaya kasus si Setiawan ini naik ke atas, tidak lagi bisa ditangani penguasa hukum, gitu iya. Kalau sudah kau terima amplopnya Polda Barat yang tebal kali dari istri Rudiana ataupun Bupati Cirebon, kau pulangkan. Semuanya yang kau informasikan itu nggak masuk di akal. Semua masyarakat di Indonesia ini pintar-pintar. Semua informasi yang kau kasih itu nggak benar. Si Peggy Setiawan itu tidak mengganti identitas. Cuma bapaknya kemarin kawin. Karena takut ketahuan istri pertama, dia tukarlah nama anaknya ini bukan si Peggy, jadi si Robi. Dengar Pak Polda. Satu lagi foto yang kau buat itu udah memalukan kali polisi. Ini zaman teknologi, aku aja bisa. Ku ambil foto yang kau taruh itu, ku taruh
gambarku di dalam. Iya kan? Jadi kalian yang menangani, yang mengikuti kasus ini, kalian sudah suntik apa? Kalian sudah ambil jarum. Korek-korek itu istri Rudiana. Istri Rudiana itu pelakor. Karena dia sudah punya anak 2. Si Egi yang sudah dibun-bun itu atas rencana dia, ini menurut otak liarku. Karena kalau si pelakor-pelakor ini memang kayak gitu kerjanya, mau berusaha untuk membunuh orang supaya dia bahagia. Iya kan? Jadi biar kalian catat ya semuanya netizen, Ibu Budia, Kang Mulyadi, pergi. Aku ngarang-ngarang aja uangku. Kalau nggak pergi aku ke rumah istri Rudiana yang baru. Karena menurut informasi Eki yang sudah dibun-bun ini selalu minta uang ke rumah si Rudiana. Ya emosi lah si pelakor. Cocok kalian rasa jadi ya kesimpulannya gini aja. Polda Barat hari Senin depan kalau kau tidak hadir, babak belurlah semuanya orang-orang ini Cirebon. Dan kuhimbau, aku bukan provokator ini. Kalian yang semua mahasiswa-mahasiswa semua yang ada di Indonesia, yang ada di Cirebon, khususnya mahasiswa yang jurusan hukum. Dan kalian semua pengacara-pengacara advokat, ada tercatat 50.000 lebih advokat atau pengacara yang ada di Indonesia ini. Kalian jangan tinggal diam. Aku aja ngoceh-ngoceh sampai keluaran nuduh aku ini. Sekarang kalau tadi sudah digagalkan, kalian pergi ke mereka-mereka itu. Kalian ribut di mensos ini sampai mata Pak Presiden Jokowi lihat kalau semua masyarakat ingin supaya kasus si Pina ini dituntaskan. Supaya langsung terjunlah ini Pak Listio Sigit. Kalau dia tahu semua anggota-anggota si Polda Jawa Barat ini udah terima amplop. Kau pulangkan Polda Jawa Barat amplop yang udah kau terima dari istri Bupati atau dari istri si Rudiana. Kenapa pula bisa si Rudiana ini anaknya yang dibun-bun dia diam? Kan lucu kan? Coba pertanyaan besar ini bagi kalian, catat dulu kalian yang ingin kasus Pina ini dikelarkan dengan secepat-cepat mungkin. Yang terpenting bagiku, bagi semua masyarakat Indonesia, bagi semuanya 290 juta penduduk Indonesia ini menginginkan kalau Peggy yang kalian baru tangkap ini, si kuli bangunan yang miskin kali, keluarkan. Dan 7 tersangka yang sudah kalian tahan selama 8 tahun, yang udah kalian rusak masa remajanya, yang udah kalian hancurkan masa depannya, seharusnya dia gembira ria sama kawan-kawannya Kolbuta Ria. Yang ada satu lagi, seharusnya 2 minggu sebelum kalian tangkap dia berumah tangga, tidak berumah tangga, yang sudah kalian hancurkan hidupnya, keluarkan. Dengar Pak Polda Jawa Barat. Jadi kami semua masyarakat sudah tidak serak lagi dengan polisi. Kayaknya negara ini lebih aman nggak ada polisi. Kayaknya lebih cocok negara ini nggak ada polisi. Iya kan Buktinya ini hari ini nggak datang dia. Sesibuk apa rupanya Polda Jawa Barat ini? Oke lah ya, salam waras. Amplop yang udah kau terima, kau pulangkan Polda Jawa Barat.